Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan kayu menjadi abu, abunya panas tak kunjung dingin. Selamat datang kami ucapkan para bapak dan ibu yang telah hadir dalam kesempatan ini. Semoga tetap semangat walau kondisi dingin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di aula SMP Muhammadiyah 3 Medan. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertama sekali kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Bapak Majelis Pendidikan Dasar dan Muhammadiyah Kota Medan, Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari, Bapak Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari yang sudah berkenan hadir di aula SMP Muhammadiyah 3. Sekali lagi mengucapkan ahlan wa sahlan. Para hadirin yang berbahagia, kesempatan pada pagi hari ini momentum yang cukup bersejarah, momentum yang sangat kita nantikan serta sangat kita harapkan, yaitu momentum acara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala SMP Muhammadiyah 3 Tanjung Sari periode 2020-2024. Untuk mendapatkan keberkahan atas pertemuan kita, mari seraya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tertib acara yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Bapak Qurrata A'yun sebagai guru bahasa Arab di guru Al-Quran di SMP Muhammadiyah 3 Medan. Selanjutnya kepada Bapak Al-Ustaz Qurrata A'yun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم
ضلالا بعيدا. الحمد لله رب العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau, wahai Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taurat, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taurat itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka kesesatan yang sejauh-jauhnya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Qurratu A'yun yang telah memberikan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah An-Nisa ayat 58 dan 60. Semoga yang dibacakan dan kita mendengarkan menambah keimanan kita serta takarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya acara berikut upacara nasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Muhammadiyah. Kepada Dirjen Ibunda Sela Madu Maria SPD, kami persilakan. Kepada seluruh hadirin kami harapkan untuk berdiri.
Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti upacara nasional bentuk kecintaan tanah air kita serta dengan persaudaraan Muhammadiyah. Kemudian kami ucapkan kepada terima kasih kepada Dirjen Ibunda Sela Madumaria sebagai guru seni budaya di SMP Muhammadiyah 3 Medan. Kita masuki acara selanjutnya, acara yang penuh dengan khidmat, prosesi pelantikan dan serah terima. Untuk acara ini kami serahkan kepada Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Muhammadiyah Kota Medan, kepada Bapak Supri Boyong, kami persilakan. Itu mic-nya satu lagi, Pak. Itu Pak, depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan kami membacakan surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan tentang pengangkatan dan penetapan kepala SMP Muhammadiyah 3 Medan. Setelah pembacaan SK nanti akan dilanjutkan dengan prosesi selanjutnya, prosesi pelantikan, serah terima SK dan seterusnya. Tentu nanti akan dipandu langsung oleh pembawa acara. Baik, kami membacakan SK pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan nomor 32 garing Kep garing 3 Romawi titik kosong garing D garing 2020 tentang pengangkatan dan penetapan kepala SMP Muhammadiyah 3 Medan. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan setelah memperhatikan 1. Surat dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan nomor 55 garing 3 Romawi titik 4 garing D garing 2020 tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah garing 27 Oktober 2020 Miladiah. 2. Surat rekomendasi pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Sari nomor 004 garing rek garing 4 Romawi titik kosong garing D garing 2020 tanggal 6 Syafar 1442 Hijriah garing 24 September 2020 Miladiah perihal rekomendasi calon kepala SMP Muhammadiyah 3 cabang Tanjung Sari Medan. Menimbang 1 bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di SMP Muhammadiyah 3 Medan dipandang perlu segera menetapkan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 3 Medan dengan surat keputusan. 2.
bahwa calon yang diusulkan untuk jabatan tersebut dipandang cakap dan mampu dalam mengemban amanah persyarikatan. Mengingat 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 7, 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 3, 3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 03/PRN/1 Romawi .0/B/2012 tanggal 24 Zulkaidah 1433 Hijriah /10 Oktober 2012 Miladiah tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/KTN/1 Romawi .4/F/2013 Miladiah tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala sekolah Muhammadiyah. Berdasarkan keputusan rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan tanggal 1 dan 8 November 2020 Miladiah, memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan tentang pengangkatan dan penetapan kepala SMP Muhammadiyah 3 Medan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Saudara Nama Salmawati SPD dari jabatan Kepala SMP Muhammadiyah 3 Medan karena telah habis masa jabatannya terhitung sejak tanggal surat keputusan ini dikeluarkan, dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya dan semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengangkat dan menetapkan saudara nama Didi Supriyadi SPDI, tempat tanggal lahir Seimera 2 November 1982, NKTAM 1042677, ijazah terakhir sarjana strata 1, masa kerja 10 tahun sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 3 Medan. Ketiga, penetapan nama dalam jabatan tersebut pada diktum kedua dengan kewajiban melaksanakan segala ketentuan Muhammadiyah dan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, serta berupaya meningkatkan kualitas sekolah yang dipimpinnya. Keempat, penghasilan dan yang menjadi haknya dalam diktum kedua ditetapkan dan diberikan berdasarkan kemampuan keuangan unit pendidikan dengan persetujuan penyelenggara pendidikan. Kelima, menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah persyarikatan. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 November 2020 Miladiah hingga tanggal 7 November 2024 Miladiah, atau selama 4 tahun, kecuali diadakan perubahan atau dicabut kembali. Nasrullah wafatun qarib ditetapkan di Medan pada tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan 9 November 2020 Miladiah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, Ketua Dr. Tagor Mudaludis MA, NKTAM 577322, Sekretaris Dr. Andus Satiman, NKTAM 735635. Tembusan 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta dan Yogyakarta. 2. Majelis Digasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta. 3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan. 4. Majelis Digasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan. 5. Majelis Digasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan di Medan. 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan di Medan. 8. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari di Medan. 9. Majelis Digasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari di Medan. 10. Kepala SMP Muhammadiyah 3 Medan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Majelis Digasmen PDN Kota Medan yang telah membacakan surat keputusan
pengangkatan Kepala SMP Muhammadiyah 3 Medan. Selanjutnya saya mintakan kepada Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Medan periode 2020-2024 Bapak Didi Supir SPD untuk berdiri di depan. Selanjutnya kami mintakan kepada Ketua Majelis Tidasmen PDM Kota Medan Bapak Dr. Muhyarsyah SE MSc untuk melantik. Sesuai dengan keputusan PDM bahwa Saudara Didi Subradi SPDI akan mengucapkan ikrar dan janji. Untuk itu nanti dapat diikuti apa yang saya lafazkan, dan setelah selesai pengucapan ikrar dan janji baru dilanjutkan dengan pelantikan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil Islam dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Aku rela bertuhankan Allah. Aku rela bertuhankan Allah. Beragama Islam. Beragama Islam. Bernabikan Muhammad SAW. Bernabikan Muhammad SAW. Ikrar dan janji. Ikrar dan janji. Satu. Saya menyadari bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan gerakan tajdid. Merupakan gerakan bagi pengembangan wawasan dan pemikiran. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan masyarakat. Dan pengembangan ekonomi. Dua. Bahwa saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengemban amanah sebagai kepala sekolah Muhammadiyah, dan bersedia mentaati ketentuan organisasi dan putusan permusyawaratan serta khitbah perjuangan Muhammadiyah. Tiga. Saya akan bersungguh-sungguh mensosialisasikan akidah yang benar, ibadah yang murni, akhlak mulia, dan muamalah duniawiyah, berdasarkan dan bersumber Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Empat. Saya berusaha dengan sungguh-sungguh
meningkatkan kuantitas dan kualitas meningkatkan kuantitas dan kualitas amal usaha Muhammadiyah amal usaha Muhammadiyah yang saya pimpin sebagai sarana dakwah bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lima, saya berjanji dengan penuh tanggung jawab dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang diamanahkan kepada saya sebagai kepala sekolah Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya untuk memberhasilkan misi dan jalannya amal usaha Muhammadiyah serta meridhoinya. Medan 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan 26 November 2020 Miladiah yang berikrar dan berjanji Dedi Supriyadi SPD NKDA 1042677. Baik, kita sudah mempersaksikan pelafasan pengucapan ikrar dan janji, bahwa ikrar dan janji yang diucapkan tidak hanya dipertanggungjawabkan pada saat kita berada di dunia, tapi jauh dari itu akan dipertanggungjawabkan bila kita di yaumil akhir kelak. Untuk itu, insya Allah mari kita berdoa, berusaha, mudah-mudahan apa yang sudah diikrarkan dan janjikan dapat kita laksanakan secara maksimal sehingga kita mampu untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Baik, saya akan lanjutkan dengan pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memohon ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Kamis tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 November 2020 Miladiah, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan melantik Saudara Didi Supriyadi NKTAN 1042677 sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 03 Medan berdasarkan surat keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan nomor 32-3-3-0-D-2020 tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 November 2020 Miladiah. Semoga saudara dapat mensosialisasikan sifat siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh dalam upaya mencapai tujuan Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh bimbingan hidayah dan kekuatan taufik dari Allah yang Rahman dan Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Medan 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah 26 November 2020 Miladiah. Demikian bahwa dengan dilantiknya Saudara Didi Supriyadi, maka resmi untuk melaksanakan amanah sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 3.
Demikian, bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari, Majelis Tikdasmen PCM Tanjung Sari, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, dan Majelis Tikdasmen PCM Tanjung Sari PD Kota Medan, dan Kepala Majelis Tikdasmen PCM Tanjung Sari. Asal majelis Tikdasmen. Pak Yusuf, Ketua Cabang, Pak. Satu aja. Ya. 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 Ya, karena yang naikkan Pak Tabar semua. Nah, jadi tak nanti disusulkan. Dah. Silakan Ketua Serai Majelis. Oh ya. Penyerahan SK dari daerah. Penyerahan SK dari Majelis Tikdasmen PD Kota Medan kepada Majelis Tikdasmen PCM Tanjung Sari. Saya serahkan SK ini Untuk diteruskan kepada kepala sekolah. Pak Tikdasmen langsung serahkan dari Majelis Tikdasmen PCM Tanjung Sari ke kepala sekolah yang baru penyerahan SK. Kemarin Pak, langsung kasih apa ini? Tidak apa-apa. Sudah dia sebenarnya berkuasa protokol. Siapa yang Pak Didi? Tengok ditunjukkan. Kepala sekolah.
kepala sekolah atas nama diri. Mana Pak Didi? Bentar Pak. Pak, mundur lagi Pak. Pak, maju lagi Pak. Wah, oke. Iya Pak. 2, 3. Pak, tengok sini Pak. Ready? Oke. Oke, sip. Sekali lagi, tengok sini Pak. Iya, oke. 1, 2. Bentar dulu. Oke. 1, tengok sini Pak. Iya. Oke. Tengok sini Pak. Sekali lagi Pak. Oke. Udah. Sekali lagi. Setengah. Bersama dulu lagi. Ya, kita untuk bisa Maju. sekalian foto. Ya, semoga dapat melaksanakan tugas. Waktunya Foto bersama itu bisa ya, antara PCM, Majelis Dasmen, PDM Kota Medan, dan Majelis Dasmen PDM Kota Medan. Foto bersama. Kan kepala sekolah sebelumnya dengan yang berikutnya. Kebanyakan. Oh iya. Enggak ada Pak di sudah. Sama udah ada. Yang ngatur tukang pupuk. Itu lagi Pak. Oke. Oke. Bu, amit Bu. Ibu, Sorry. Oke, senyum. Oke. Senyum 1 2. Oke, 1 2 3. Langsung jadi. Selamat. Yuk, wakilnya. Pak. Ya, kami silakan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang bisa mengucapkan selamat kepada kepala sekolah SMP nomor 3 periode 2020-2024. Bahwa SMP semakin berjaya untuk bertakwa, berprestasi dan berbudaya. Kami ucapkan barakallah tahniah kepada Bapak Didi Supriyadi SPD. Bares ngelem dari situ. Oh, lama. Ya, kami ucapkan barakallah tahniah kepada Bapak Didi Supriyadi SPD yang akan memimpin Nahkoda SMP Muhammadiyah 3 untuk tahun 2020-2024. Semoga di bawah pimpinan Bapak Supriyadi SPD, SMP Muhammadiyah semakin lebih baik lagi ke depan. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Salamawati SPD yang telah memimpin Nahkoda SMP Muhammadiyah 3 sampai dengan diambang kesuksesan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kerja keras selama 2 periode memimpin Nahkoda SMP Muhammadiyah 3 Medan dan menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kata sambutan dan arahan. Yang pertama, sambutan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari. Kepada Ketua Bapak Ridwan Hasan Basri SC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mampu nasta'inu nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma safartum
wantum taman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama pimpinan kita yang ada di sini, pimpinan daerah, pimpinan majelis, yang hari ini alhamdulillah yang menghargai Pak Didi semua lengkap, dari ketua, sekretaris, Pak Kolen dan juga Irfan, para tokoh hadir untuk Pak Didi semua. Kemudian juga dari pimpinan cabang, apalagi ketua, sekretaris, bendahara, dan juga pimpinan ketua kita dan juga pimpinan cabang. Nah, ini gambarannya bahwa sesungguhnya Pak Didi sekarang sangat penuh didukung full time dalam Kementerian Moren full apa namanya? Gaspol Pak, gaspol. Gaspol. Pak Didi yang terhormati dan Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan. Pertama sekali kami tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Usama. Karena bagaimanapun juga Usama ini sekarang sudah menyempurnakan takdirnya. Dia sudah membawa sekolah ini ke lebih yang baik. Usama tetaplah menjadi telaga inspirasi kebaikan kepada keluarga besar kita semua ini. Mudah-mudahan tanpa kader Usama selalu mendampingi ini akan menjadi sekolah kita ini akan menjadi lebih besar. Apalagi memang kita melihat seperti yang kemarin saya katakan bahwa di dalam tahfiz Muhammadiyah dan Musyawarah cabang ke-12 peningkatan kualitas di Polri 19 dan peningkatan jaringan serta kerjasama lembaga-lembaga yang lain, ini adalah tanggung jawab kita semua dan ini sudah dan pas untuk bersama. Karenanya saya ingin dengan pimpinan cabang ke depan kami menarik bersama. Walaupun nanti tidak teknisnya tidak diajarkan oleh cabang, tapi diajarkan oleh Pak Dirjen. Nah, ini semua adalah gunanya untuk bisa menjaga stabilitas SMP ini minimal tetap atau paling tidak bisa lebih besar lagi masalahnya. Ini kemudian yang kedua adalah Pak Didi. Hari ini juga kita menyaksikan sama-sama bahwa Pak Didi sekarang menyempurnakan takdir Pak Didi. Hari ini Usama menelitikan hampir 750 siswa. Berat memang untuk mempertahankan ini. Kami hanya bisa berpesan dalam perjuangan ini pasti ada masalah-masalah. Ayat yang saya baca tadi adalah ketika Musa, ketika Musa datang bilbayyinah, memberikan bukti pada umat-umatnya. Cuma tapak Islam. Tapi mereka juga tetap menyembah sapi gitu ya. Artinya mama wanjung tanjurun dan kamu itu tahu, kamu lihat sini, itu saksi. Bapak di dalam perjuangan ini akan ada orang-orang yang akan mengembosi perjuangan ini, akan ada, dan itu pasti. Tapi Pak Didi jangan takut. Pak Didi tidak sendirian, Pak Didi punya bersama, apalagi ada Pak Marno. Semua mereka ini adalah mantan-mantan ketua SMP, kelas SMP. Pasti tidak rela kalau SMP-nya akan turun grade-nya di masa-masa yang datang. Apalagi kita lihat pimpinan cabang hari ini cukup lengkap dan ingat dari Pak Didi bahwa pimpinan Didakmen jarang-jarang loh bisa hadir tiga ini. Saya tahu mereka ini sibuk, satu di Jakarta, satu di mana-mana yang punya kegiatan masing-masing. Tapi ini adalah bukti bahwa sesungguhnya mereka mensupport baik secara pemikiran maupun secara waktu untuk Pak Didi masa-masa yang datang. Saya pikir nanti kita akan mendengarkan dari pesan-pesan dari mereka yang lebih dari pesan penyemangatkan Pak Didi. Akhirnya kalau tadi Pak Subri bilang ada pantunnya, saya berpantun buah tomat, buah durian. Mudah-mudahan Pak Didi selamat sampai di tujuan. Kemudian kami mintakan sambutan kepada Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari. Kepada Bapak Ketua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa kunna nahmadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mabadu, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Kunullah wa Rasul Batakun amanatikum Aku ta'alamu. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin berbahagia, pertama sekali bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh SMP Muhammadiyah 3 Tanjungsari dalam rangka acara serah terima dan pelantikan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 3 Muhammadiyah Tanjungsari. Mudah-mudahan pertemuan kita bernilai pada sisi Allah juga dalam iman dan takwa kita. Salam saya kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau harus saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan yang hari ini dihadiri oleh Bapak Adhika sebagai Wakil Dinas Kota Medan. Kemudian Bapak Ketua Majelis, Sekretaris Majelis Bidik Kota Medan serta rombongan yang hadir. Kemudian pada hari ini juga saya didampingi Sekretaris Bendahara dan Ketua Cabang Muhammadiyah Medan. Tanjung Selamat Perjuangan yang sekarang masih juga sebagai wakil ketua di dalam Tanjungsari. Dan kemudian pada hari ini yang saya hormati juga saya mengucapkan terima kasih untuk Salma sebagai kepala sekolah SMP Muhammadiyah periode yang lalu, dan saya mengucapkan selamat kepada kami Didi Supriyadi sebagai kepala sekolah SMP Muhammadiyah yang baru. Kemudian kepada Bapak dan Ibu guru yang berhadir pada hari ini yang turut menyaksikan acara pelantikan dan serah terima tadi. Dengan juga kepada kepala sekolah, kepala SMP, kepala SD, kepala SMP dan kepala SMA dan SMK Muhammadiyah dan wakil-wakil yang hadir pada hari ini. Saya yang pertama sekali mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini dalam satu amal usaha kita, yaitu khususnya SMP, terjadi regenerasi tanpa melalui proses yang rumit-rumit Pak. Semuanya lapang, jalannya lurus, dan kemudian tidak ada masalah-masalah yang timbul di Tanjungsari. Ya, sampai keluarnya SK juga tidak ada yang demo-demo Pak, tidak ada yang bikin gerakan-gerakan, lurus semua jalan dengan baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi suatu hidayah Allah yang selalu kita syukuri bersama-sama. Dan ini mudah-mudahan bisa dipertahankan terus, karena apabila terjadi perselisihan di antara kita, ini kemajuan pasti akan terhambat. Jadi kalau ditanya syaratnya kenapa Tanjungsari itu maju, kenapa Tanjungsari itu bisa berjalan lancar dengan baik, syaratnya satu, kita tidak pernah bertengkar. Kalau kita selalu bertengkar, kita selalu mencari kesalahan orang lain, maka organisasi itu gerakannya pasti akan tertunda. Alhamdulillah sampai hari ini dari kepala sekolah kita semua sudah ber-SK sesuai dengan aturan majelis didasmen, yaitu SMA, SMK, SD dan SMP. Maka kami berangan-angan ini Pak, dengan pimpinan cabang kami, walaupun ini sudah dilantik, kami akan nanti secara keseluruhan kita adakan acara di satu tempat, kita adakan pelatihan bersama. Secara untuk mengucapkan rasa syukur dan kebersamaan kita nanti di, karena ini juga jarang-jarang ketemu Pak, selama 8 bulan ini jarang-jarang ketemu kita gitu. Jadi ini yang rencana kami, walaupun ini sudah dilantik, sudah ada serah terima jabatan, nanti kita adakan acara tersendiri, itu direncanakan oleh pimpinan cabang. Nanti tinggal antara kepala sekolah nanti dengan majelis merumuskan itu di mana tempatnya. Kemudian setelah itu yang pertama sekali saya bawa pedoman ini Pak, supaya agak sama-sama kita ketahui tugas dan wewenang kepala sekolah. Jadi supaya sama-sama kami kepala sekolah, jadi juga saya sampaikan, janganlah kayak orang-orang yang terima, janganlah kamu ya nanti Allah, amanah Allah dan amanah Rasul, jangan kamu mengetahui. Ini sudah disumpah, sudah dibaca sedikit rupa, jangan kemudian nanti. Jadi disampaikan ini tadi dengan sedikit amanah, patonah dan takdir. Jadi mudah-mudahan ini bisa nanti berjalan dengan baik. SMP sekarang 750. Iya, 750. 750. Mudah-mudahan nanti tahun depan ini bisa diselesaikan 2 kelas di atas, mungkin tahun depan bisa 1000. Nah ini yang bisa kita tingkatkan. Jadi cabang ini cuma 5 nanti aja. Mudah-mudahan abang bisa menyediakan sarana dan sarananya, kepala sekolah dengan guru-gurunya bisa memenuhi kelas yang ada itu kalau itu disediakan. Ini kerjasama kita yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nah, tugas kepala sekolah dan wewenangnya ini yang pertama sekali yaitu menyelenggarakan maulid ini
majelis detachment bertugas ya menyelenggarakan, kemudian majelis detachment tingkat sampai cabang di sini. Kemudian ini kepala sekolah. Kepala sekolah madrasah adalah atau guru diberi tugas memimpin pengelola sekolah Muhammadiyah yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan perserikatan. Jadi kepala sekolah dan madrasah adalah guru yang di Jadi kepala sekolah itu adalah sebenarnya guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah ya. Kemudian kepala sekolah sebagai dimaksud pada ayat 1 adalah penanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi kepala sekolah itu mempunyai tanggung jawab ya sepenuhnya tentang kemajuan dan pendidikan di sekolah kita. Kepala sekolah dalam melakukan tugasnya dibantu oleh wakil kepala sekolah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Jadi kepala sekolah itu dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu juga periodenya sebenarnya sama Pak ya dengan kepala sekolah, dia 2 periode. Habis 2 periode itu habis masanya. Ya kecuali dia ada perubahan rolling dan segala macam itu masih. Kalau kedudukan yang sama itu tidak digunakan lagi ya untuk lebih daripada 2 periode. Kemudian kepala sekolah juga diberi waktu 60 hari. 60 hari harus bisa mengusulkan calon wakil kepala sekolah. Kalau lebih 60 hari belum nyalonkan, nanti majelis kami silakan untuk mengusulkan calonnya siapa. Kemudian yang keempat, wakil kepala sekolah bertugas membantu kepala sekolah dan bidang-bidang kurikulum. Kemudian yang menerima ini juga paling penting. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah berkewajiban membina Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM sebagai satu-satunya organisasi kesiswaan yang ada di sekolah, ditambah dengan Hizbul Wathon, Awim, dan Tafasud. Jadi IPM itu satu-satunya. Jangan ada organisasi yang sama dengan IPM itu di sekolah kita. Ya, ini saya tegaskan setelah saya kata-kata, ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. IPM itu menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Jangan ada organisasi yang sama gerakannya dengan IPM di sekolah, apapun itu. Mulai saat ini kita sama-sama ini satu-satunya organisasi yang bisa dibina itu di sekolah itu IPM. Saya kemarin ada dari PPK mau masuk anak IPM kapan nggak masih, dan kita pun tidak kasih. Karena di sekolah kita cuma satu-satunya yang boleh dimasuk di sekolah kita berdasarkan kaidah dan aturan ini hanya IPM saja. Ini yang perlu saya garis bawahi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, kepala sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri. Bapak Ibu sebagai guru, sebagai karyawan, ya sebagai nama tugas-tugas yang ada di sekolah SMP ini, itu harus bisa sinergi dengan apa yang diputuskan oleh kepala sekolah. Maka disampaikan tadi kepala sekolah harus melakukan itu dengan adil, dengan bijak, ya, dan dengan apa keramah-tamahan lah, silaturahim dengan baik. Jadi ini dia. Jadi dukungan itu harus dilakukan sepenuh hati. Kalau masih ada yang setengah-setengah, ya lebih bagus nggak usah ikut. Ya. Dan itu sampai betul disampaikan Pak Ketua Majelis. Dimanapun itu ada. Yang baik pun itu ada juga orang yang suka ya nyipas-nyipas paling tidak di belakang ada aja itu. Nggak pun dia nyupit tapi nyipas-nyipas. Nggak berani nyupit ya tapi nyipas-nyipas dari belakang. Itulah kalau kami sama Pak Ridwan udah merasakan karena politik itu main-main di organisasi politik sama. Ini hari duduk minum ngopi bareng, besok di sana dia cerita sama orang lain ngopi bareng tapi lain yang dibicarakan kita. Tapi besok sama kita gitu lagi. Itu biasa kalau di politik. Tapi kalau di pendidikan jangan ada sampai seperti itu. Jadi saya berharap marilah dukunglah SMP ini, mudah-mudahan SMP ini dengan semboyannya apa Pak Supri? Bertakwa, berprestasi, berbudaya. Bertakwa, berprestasi dan berbudaya. Nah, dan apa itu slogannya itu Mutiara. Muhammadiyah 3 juara. Jadi tetap ada juara yang di situ dicapai nanti apapun dia bisa jadi juara. Mudah-mudahan dengan kepala sekolah yang baru, koordinasi dengan yang baru dan juga
tetap juga ini sedikit banyaknya mohon ada arahan-arahan dari mantan kepala sekolah kalau itu memang diperlukan, supaya itu juga bisa membuat sekolah ini tentu lebih baik. Dan hari ini juga ini Pak, generasinya memang generasi satu apa nih Pak? Ya kadang maka orang kadang-kadang kalau kita di Sari ini cendananya Tanjung Sari itu kalau itu keluarga cendana. Betul memang. Dulu kepala sekolahnya Pak Marno Adi, digantikan Pak Ibu Samawati itu Adi, ini digantikan Pak Didi dia anak. Ya, ini anak nanti tadi kan anak Pak. Nah, kita sebut anak saya juga. Tapi saya sebagai orang, dan saya nggak pernah jadi kepala sekolah Pak. Ya Pak, saya selama ini nggak pernah jadi kepala sekolah. Ya, saya tetap di cabang. Jadi mudah-mudahan saya pun sampaikan kepada anak saya, kepada adik saya, pimpinlah itu dengan baik. Tunjukkanlah selama di tanganmu, buatlah sejarah. Sejarah jangan sejarah memalukan, tapi kita buatlah sejarah yang membuat itu citra kita baik, dan kemudian apa yang kita pegang itu, yang kita pegang amanah kita itu menjadi baik itu di seantero kita ini. Jadi supaya seperti ada kesimpulan apa, ada najam niat di dalam hatinya seperti itu. Jadi kita kerja sungguh-sungguh. Dari pimpinan Muhammadiyah ini pun kalau kita tanggung-tanggung nggak ada apa-apa yang kita bisa bikin, nggak bisa apa-apa, karena nggak ada kesungguhan. Jadi sungguh-sungguhlah ini amanah ini disukumkan dengan baik, dan kemudian ditanggung jawab juga dengan baik. Ada apa keinginan cita-cita itu boleh, karena menghayal nggak bayar. Jadi kalau orang menghayal aja nggak berani, dia nggak usah jadi orang lah. Kita harus banyak menghayal, kepingin apa, ini sekolah mau jadi apa, saya kepingin cabang ini jadi apa. Maka belum apa-apa kita sudah mau bikin sekolah tinggi, universitas, walaupun saya nggak sekolah gitu ya. Jadi itu kenapa seperti itu? Kan itu ada ininya, step by step. Kita satu siap, kita tingkatkan yang lain. Satu siap, belum siap yang satu kita sudah ada ukiran yang lain. Jadi menghayal itu dengan tulisan. Bisa hayalan kita tuliskan, dan itu satu-satu kita kerjakan. Mudah-mudahan akan berhasil. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kepada Pak Didi dan bisa melakukan ini dengan baik. Kemudian Bu Salma juga legowo, ikhlas, yang sudah 2 periode memang sesuai dengan ketentuan organisasi, nggak bisa ditambah lagi kecuali ada yang sangat istimewa. Mungkin sekolah ini setelah diganti ribut segala macam, mungkin dipegang lagi dan segala macam itu bisa saja. Tapi ini jalan dengan mulus. Mudah-mudahan karena dengan berhasilnya mereganisasi itu juga satu keberhasilan kepemimpinan kita. Ya sekali lagi mudah-mudahan ini juga menjadi amal ibadah yang luar biasa, karena guru ini luar biasa. Memang kadang-kadang berguru katanya pahlawan tanda jasa, tapi memang luar biasa memang menjadikan anak yang tidak baik jadi baik, jadi anak yang tak tahu jadi tahu. Dan jangan ada sekali-sekali guru mengatakan anak ini bodoh. Anak itu nggak ada yang bodoh, karena kalau dia masuk kemari diproses di sini, kalau keluar di ibu anak yang bodoh, berarti yang salah itu ada apa di dalam bidang pemrosesan ini. Itu yang perlu kita cari salahnya di mana. Jadi kalau bisa anak yang salah, anak yang bodoh keluar dari sekolah kita, memang tidak anak yang pandai dan anak yang tidak salah lagi ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari atas sambutan dan arahan serta bimbingannya untuk kepemimpinan SMP Muhammadiyah ke depan. Selanjutnya, teringat kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Untuk itu, kami dari segenap guru, karyawan, dan siswa akan memberikan cenderamata kepada Kepala SMP Muhammadiyah 3 Medan yang sudah memimpin 2 periode pada Ibunda Salmawati SPT. Pada Ibunda kami silakan untuk ke depan. Ya. Oh, benar. Oke, langsung nih Bu. Awak apa nama? Oke, ya. Oke, sip. Oke. Oke. Ya, dengan nama sebuah
Bapak SMP nomor 3 Medan dan pemimpin SMP nomor 3, dua periode memimpin SMP nomor 3 sampai dengan diambang kesuksesan. Acara berikutnya ada amanah dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjungsari kepada SMP nomor 3 sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat in memory selama 2 periode dalam bentuk buku yang telah ditulis. Yang nantinya kepala sekolah menyerahkan ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjungsari, Majelis Desmen PD Kota Medan dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan sebagai bentuk in memory dari berbentuk buku. Kepada Ibunda Salamwati kami persilakan. Ya, kami berikan kepada Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjungsari, Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Bapak Majelis Tigasmen PDN Kota Medan, Bapak Majelis Tigasmen PCN Tanjungsari, penyerahan buku in memory. Bapak itu katanya ngadep sini, baris gini ya Pak? Iya, baris. Bersamping gitu tadi. Samping itu. Oke. Ya. Terima kasih. Kepala sekolah. Ini masalah juga. Sini kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah SD, SMA, SMK Muhammadiyah Laman. Kita foto dulu yuk. Tengah. Oke, ya. Senyum. 1, 2. Oke, sekali lagi senyum. 1, 2. Oke. Buku in memory kepala sekolah selama 2 periode dalam kepemimpinan Ibu Salamwati atas inisiator dari Bapak Jan Nelson Bupa. Karena Bapak Jan Nelson menginginkan untuk membuat buku in memory. Mudah-mudahan buku yang ini menjadi sejarah untuk pemimpinan SMP Muhammadiyah 3 ke depan. Selanjutnya, kata sambutan kami mohonkan kepada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, sambutan sekaligus bimbingan dan arahan kepada Bapak Dr. Adrika SPD, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Pimpinan Majelis Didasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Bapak Ketua dan anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjungsari, Bapak-bapak Majelis Didasmen PCN Tanjungsari, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP 03 Tanjungsari 2 periode, yang 2 periode, kemudian yang baru Kepala P3 Bapak Di Supriyadi sebagai Kepala Sekolah baru, Bapak-bapak Kepala Sekolah atau Ibu-ibu Kepala Sekolah SD, SMA dan SMK yang ada di perguruan dari Tanjungsari ini.
Yang paling pentingnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMP Muhammadiyah Tingkatan yang saya berhadir pada hari ini, dan para undangan semua yang ada di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pelaksanaan pelantikan kepala SMP Muhammadiyah Tingkatan yang saya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sejak dari proses awalnya sampai kepada pelantikan sebentar ini. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi yang telah membawa pedoman dan petunjuk untuk kita guna keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak, sebenarnya saya sudah diborong Pak Yusuf ya, sebetulnya tadi arahan dan bimbingannya. Artinya sudah semua disampaikan. Apalagi dari Majelis Dasmen juga tadi semuanya sudah arahan. Cuma karena sebagai penutup ada dari pimpinan daerah ya Pak Subri. Hari ini atau bulan ini Muhammadiyah berulang tahun yang ke-108 Miladiah atau 111 Hijriah, dengan tema meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Itulah tema kita pada tahun ini. Memang tema pimpinan pusat ini semuanya dijangkaunya, tidak berapa kata, beberapa kata saja tapi terjangkau semua. Itulah pimpinan pusat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Muhammadiyah ini kan sejak lahirnya sejak 100 tahun dan 108 tahun atau 111 tahun yang lalu ini tumbuh dan berkembang dengan pesat sekali. Kalau di negeri kita ini hampir semua provinsi itu ada PWM-nya, kabupaten, ada PDM-nya. Di kecamatan-kecamatan ada PCM, di ranting-ranting, di desa-desa ada PWM. Organisasi Muhammadiyah ini memang organisasi besar, bukan organisasi besar di Indonesia saja atau di negeri kita saja, tapi organisasi besar di dunia. Sekarang kita punya 24 PCIM, pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah di 24 negara itu Bapak Ibu. Dan itu bahwa organisasi Muhammadiyah organisasi Islam terbesar dunia dan tidak ada duanya, belum ada tandingannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu kita bertanya, mengapa Muhammadiyah berumur 108 atau 111 tahun itu bisa bertahan, bisa begitu sukses? Apa kiatnya? Apa rahasia suksesnya Muhammadiyah? Ada beberapa rahasia sukses Muhammadiyah. Yang pertama adalah orang-orang yang berada di Muhammadiyah sejak awal sampai sekarang, siapapun dia, itu adalah membawa keikhlasan. Jadi setiap warga Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang ikhlas, karena dia tahu persis tanpa keikhlasan dia tidak dapat apa-apa. Sebesar apapun amalnya, sebanyak apapun kegiatan-kegiatan yang dibuatnya, tanpa dia memulai dengan niat yang ikhlas, dengan kata dan perbuatan yang ikhlas, dia tidak dapat apa-apa. Jadi kunci dari keberhasilan Muhammadiyah itu adalah pada keikhlasan. Kalau keikhlasan hilang, Muhammadiyah akan berkurang nilainya dan yang bersangkutan tidak akan mendapat apa-apa.
Apa contohnya? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Dulu pada tahun 13 Hijriah ada terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Nasrani. Peperangan di tahun 13 Hijriah itu adalah dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jumlah tentaranya 30.000. Pasukan Romawi jumlah tentaranya 100.000. Dalam peperangan yang begitu hebat, terjadi pergantian pemerintahan di Madinah. Dari Abu Bakar berganti kepada Umar bin Khattab. Setelah sampai di tangan Umar bin Khattab, dia mengirim surat ke medan perang, memberhentikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang dengan Abu Ubaidah. Peperangan sedang berlangsung. Ketika dibaca oleh Khalid bin Walid, disimpannya surat itu, karena peperangan sedang berkecamuk di sana. Setelah selesai peperangan, lantas Khalid bin Walid menyerahkan surat perintah dari Khalifah Madinah bahwa dia menyerahkan kepemimpinan panglima itu kepada Abu Ubaidah. Ketika orang bertanya kepada Khalid bin Walid, bagaimana perasaannya ketika dia memimpin perang, diberhentikan dari jabatannya sebagai panglima? Ringkas dan singkat jawab Khalid bin Walid, Bapak-bapak Ibu, saya berperang bukan karena Tuhan. Jadi tidak berpengaruh mau diberhentikan atau bagaimana, pokoknya tidak berpengaruh. Karena dia berperang bukan karena Umar, tetapi karena Allah Subhanahu. Itu satu contoh Bapak Ibu, bagaimana keikhlasan itu tertanam di dalam jiwa. Ada contoh lain Bapak Ibu, ketika Harun al-Rashid kunjungan kerja ke desa-desa, sampai di desa dia kehausan, minta minuman. Minuman yang diminta itu air tebu kalau kita sini. Pertama sekali ketika dia mengupas tebunya, meminum tebu itu terasa manis tebu. Tapi yang kedua, karena yang punya tebu itu ada seorang anak gadis di sini, dia minta yang kedua supaya lebih berlama-lama. Ketika dia kupas, dia minum, ternyata rasanya hambar. Harun al-Rashid bertanya, kenapa kok tebu yang satu pokok atau satu rumput itu kok rasanya berbeda? Ringkas anak itu menjawab, apabila niat berubah, rasa pun akan berubah. Tadinya dia minta karena memang benar-benar haus, diminumnya air itu jadi manis. Ketika dia meminta tidak lagi dengan keikhlasan, karena ada niat yang lain, rasanya jadi pindah jadi kembali. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali Muhammadiyah itu Pak Yesus, sepanjang kita ikhlas enak semua. Capek pun terasa tak capek, banyak pun pekerjaan terasa tak banyak pekerjaan. Tidak ada yang capek bagi kita kalau kita kerjakan dengan ikhlas dimanapun dan apapun posisi. Jadi kuncinya adalah pada ikhlas. Itu yang pertama. Kedua, kunci sukses Muhammadiyah itu adalah warga Muhammadiyah ini orang cerdas-cerdas semua. Sumber dayanya bagus-bagus. Kalau kita bandingkan antara warga Muhammadiyah dengan yang lain-lainnya, kita tetap berada di posisi lebih bagus, kita di atas kita. Orang Muhammadiyah itu pandai memilih, pandai memilah. Kalau ada sidik, dia tidak akan pilih bohong. Kalau ada jujur, dia tidak akan memilih. Kalau ada yang amanah, fatanah,
dia tidak akan pilih khianat atau kebodohan, akan pilih. Dan dia juga akan menyampaikan yang baik itu kepada masyarakat, kepada umat. Nah, itulah kepintarannya warga Muhammadiyah. Tadi sudah disampaikan berulang-ulang. Jadi CD, amanah, fatanah, dan tabligh itu adalah merupakan kepribadian warga Muhammadiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah yang membuat Muhammadiyah itu besar sekali. Karena dia bisa memilih dan memilah itu. Kemudian yang ketiga, organisasi Muhammadiyah itu sistem organisasinya itu sudah mapan dan teruji. Mapan dan teruji. Muhammadiyah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mempunyai aturan-aturan yang jelas. Kalau kita baca di manhaj gerakan Muhammadiyah itu, bagaimana mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, ada MKCH, mata keyakinan dan seterusnya hidup Muhammadiyah, ada kepribadian Muhammadiyah, ada PHIWM Muhammadiyah. Itu semua menuntut kita. Itu semua menuntut kita sistemnya. Kemudian ada kaidah majlis, ada kaidah lembaga, ada kaidah orto, ada kaidah amal usaha. Jadi dia sudah tersistem dengan baik. Kita pada hari ini, kalau Pak Yusuf tadi mengatakan berjalan dengan baik dan lancar, karena sistem itulah dia. Karena adanya sistem dalam persyarikatan kita yang sudah baik, yang sudah mapan, yang sudah teruji, dan bahkan selalu diperbaharui. Sehingga apa yang kita lakukan tidak ada gundah ganjingnya. Kalau mau memilih pimpinan pusat, ini aturannya. Mau memilih pimpinan wilayah, daerah, cabang, dan ranting, ada aturannya. Sampai pimpinan ranting pun diatur oleh pimpinan pusat atau persyarikatan. Memilih pimpinan cabang itu kalau dulu Pak Yusuf 3 kali lipat dari yang akan dipilih. Betapa hebat psikologinya Bapak. Pimpinan ranting 3 kali lipat dari yang akan dipilih. Apa maknanya? Kalau pimpinan ranting 5 orang, calonnya 15 orang. Pimpinan cabang 7 orang, calonnya 21 orang. Apa artinya? Bahwa yang tidak terpilih itu lebih banyak. Jadi orang tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa dikucilkan, tapi mereka merasa bahwa tidak terpilih itu adalah wajar saja, biasa saja. Kalau mengajukan kepala sekolah untuk ISK-kan, disaring dulu di bawah, dari penjaringan dari guru-guru kepala sekolah dengan guru-guru. Kenapa kepala sekolah? Karena dia tidak boleh orang lain masuk. Dijaring secara demokratis. Terpilih dari sekian kepala sekolah yang terjaring, maka dipilihlah 3 yang akan dimajukan. Mengapa 3? Yang cukup syarat semua supaya pimpinan di atasnya SK tidak sulit. Semuanya berhak bisa dipilih. Coba kalau 1 saja, apa yang dikatakan rekomendasi oleh cabang terpaksa juga pimpinan daerah membuat seperti itu. Bukan dipaksa namanya itu, tapi Muhammadiyah tidak mau. Apa halusnya jiwa-jiwa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa sistem kita ini memang sudah sangat apa? Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa amal usaha kita di Muhammadiyah ini adalah dibutuhkan oleh banyak orang. Dibutuhkan orang banyak. Yang membutuhkan amal usaha Muhammadiyah 27 jenis amal usaha Muhammadiyah. 27 jenis. Kalau sekolahnya ya mungkin susah juga kita menyebutkan satu persatu, tapi ada catatannya di muktamar yang lewat itu berapa? Kalau umpamanya perguruan tinggi aja lah yang agak mudah, sekitar 100. PTMA ya sekarang namanya, perguruan tinggi Muhammadiyah, perguruan tinggi Aisyah. Muhammadiyah sudah, Aisyah sudah punya perguruan tinggi, satu-satunya perguruan tinggi yang ada di dunia.
Nah, universitas yang ada di dunia yang dimiliki oleh perempuan itu Aisyah. Jadi ibu-ibu, Aisyah adalah Universitas Aisyah di Yogyakarta itu ya. Itu satu-satunya universitas perempuan yang ada di dunia. Selalu sering itu pimpinan itu berselorong, Aisyah ini memang hebat. Dari mengelola TK bisa membuat perguruan tinggi. Dari PAUD itu bisa muncul perguruan tinggi. Jadi PTM kita, sekolah kita ribuan puluhan ribu jumlahnya. Itu dengan aturan-aturan yang jelas. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa dengan amal-amal usaha kita ini memang dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau kita tanya hari ini, kalau Muhammadiyah saja yang masuk kemari, Pak Yusuf katanya tidak sebanyak itu yang hadir. Tidak mungkin. Kalau informasinya 2000 berapa? 2400 orang. Kalau warga Muhammadiyah saja yang masuk kemari, Pak Yusufriyadi dapat kita itu 750 SMP-nya. Tapi karena orang butuh dengan kita, bahkan mungkin mereka berdesak-desakan untuk masuk ke sekolah kita, maka kita mempunyai dapat murid yang begitu banyak dan orang percaya. Jadi inilah kekuatan kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami berharap tadi sudah disampaikan oleh Majelis Jasmen juga, oleh Pak Ketua Cabang juga sudah disampaikan kepada Ibu Salmawati ya, Ibu Salmawati yang sudah memimpin 2 periode, dan alhamdulillah SMP kita sudah berjalan dengan baik. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal-amal saleh itu. Kemudian kepada Bapak Didi Supriyadi, karena akan memulai langkah. Tadi saya dengar sudah banyak senior-senior yang menjadi kepala sekolah tempat kita ini. Tentu kerjasama yang baik dengan pimpinan yang ada, pimpinan cabang, pimpinan majelis, kemudian juga dengan guru-guru yang ada semua, ya, dengan orang tua murid, bahkan juga dengan anak-anak saya. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu guru-guru Pak Supriyadi ini kesejahteraannya memang perlu. Sebenarnya yang tadi sudah itu kesejahteraannya sudah lebih bagus, tapi namun demikian jangan merasa puas dengan kesejahteraan. Karena kunci keberhasilan itu, sekolah itu kuncinya adalah pada guru. Sehebat apapun kepala sekolahnya, kalau gurunya tidak sejahtera, itu nggak dapat apa-apa. Kenapa guru itu nampaknya saja yang enak, tapi susahnya luar biasa. Iya, luar biasa. Sebelum berangkat ke sekolah dia sudah mempersiapkan diri. Di sekolah dia mengajar pagi, mengajar siang, mengajar sore, itu berbeda. Kita yang ajar pun berbeda juga psikologi kita, tenaga kita juga berbeda. Jadi sulit sebenarnya. Karena itu barangkali Pak Didi nanti cobalah dihitung-hitung bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, ya kan? Kalau selama ini berapa Pak Yusuf guru kerjanya 65.000, 75.000? Kayak terus ya, tapi nanti bisa 100.000 lah. Saya menghitungnya sederhana saja. Kalau guru mengajar 24 jam, itu tidak kemana-mana lagi. Kalau 100.000 baru 2.400.000 di bawah UMR, itu aja. Insya Allah itu dapat kalau kita mau, dan tidak terlalu sulit. Jadi Pak Supriyadi, dimulailah dari niat karena Allah, ya, dengan ikhlas, kemudian dengan semua pihak dilakukan hubungan yang baik. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf atas segala macam kekurangan kekelapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mari saya tutup. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Afrika SPD selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan yang telah memberikan bimbingan arahan sekaligus pencerahan untuk kepemimpinan ke depan, pencerahan buat juga tenaga pendidik kita. Sudah baca-baca cerah di akhir endingnya di akhir wajahnya cerah kembali Pak, karena sudah ada nampak pencerahan ke depan. Ya, mudah-mudahan realisasi pencerahan dapat bimbingan dari Bapak dapat realisasi Pak. Mudah-mudahan ini. Wah, aminnya mulai Pak, mudah-mudahan. Cantik rupa itu biasa, obat nggak usah Bang. Cantik rupa itu biasa, kaya harta tidak mengapa. Tidak disangka waktu telah tiba. Mari kita tutup acara dengan berdoa. Demikian cara serah terima dan pelantikan. Kita berdoa dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yusrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.